Selamat pagi, Shalom. Damai sejahtera Tuhan dicurahkan buat Bapak Ibu Saudara yang hari ini sudah siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Bahwa hati kita, bahwa segenap hati kita, karena kita tahu oleh kuasa darah Yesus kita sudah ditebus, kita sudah dimerdekakan dan dibebaskan untuk kita menjadi penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Hampiri tahta kudusnya dengan satu kerinduan yang besar, bahwa kita mau dan kita rindu untuk menyenangkan hatinya dengan penyembahan kita. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kita mau bangkit berdiri, kita mau hampiri tahta kudus Tuhan. Amin. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Biar pujian kita naikkan dan sembah kita berikan bagi Allah yang mulia. Bagi-Mu Allah yang mulia.
berkenan di hadapannya pagi hari ini. Yes, Jesus. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata
Nyanyian pujian bagimu, angkat suaramu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, sebab namamu besar. Amin. Besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Kami mau nyanyi bagimu Yesus, nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Syara bapa bapa lara nama ya syara lara nama ya syara bapa Allah yang dipuji. Yes Jesus, nyanyian pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Yes Jesus, haleluya. Amin. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu. Amin. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Sebab namamu besar Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Sebab namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan yang besar. Dia dahsyat, dia ajaib. Haleluya Yesus. Terima kasih. Haleluya Yesus. Yes. Hari ini kami mau bersorak-sorai dan bersuka cita sebab Engkau telah melakukan perbuatan yang besar bagi kami Tuhan. Darah-Mu cukup bagi kami. Darah-Mu sangat cukup bagi kami untuk kami menikmati berkat-berkat yang luar biasa pagi hari ini. Kami tahu Tuhan, Engkau turut bekerja di dalam segala sesuatu. Sekalipun yang kami lihat bukanlah yang terbaik, tetapi kami percaya bahwa janji Tuhan ya dan amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom. Shalom semua. Ya, yang di rumah, yang di gereja yang ada, sepatutnya kita hari ini bersuka cita. Kenapa? Karena kita masih bisa memuji Tuhan. Ada banyak orang yang tidak bisa memuji Tuhan karena harus terbaring sakit, harus mengalami masalah yang berat sampai untuk memuji tidak bisa. Tetapi kita bersyukur bahwa darah Yesus cukup buat kita. Amin.
Katakan sama-sama, darah Yesus cukup buatku. Dalam nama Yesus, 1, 2, 3. Darah Yesus cukup bagiku. Karena kita tahu ketika kita gandol Gusti, maka hidup kita diberkati. Amin. Semua siap menari bagi Tuhan? Haleluya. Yuk sama-sama katakan, gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dino rino wengi gandol Gusti. Gandol Gusti, yuk gandol Gusti, gandol Gusti. Ayo gandol Gusti. Saben dino rino wengi gandol Gusti. Pulau alo percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya salamina. Atiku rasa tentrem, atiku sayang senang. Saben dina kulonge gandol Gusti. Gandol Gusti, seneng nggih? Coba lihat kanan kirinya sudah tersenyum belum? Kecuali yang pakai masker nih, kita nggak bisa lihat nih ya. Tapi kita percaya bahwa saudara semua bersuka cita, amin. Bisa bergerak, amin. Bergerak, yang di sini bisa menari kah? Buat Tuhan loh, bukan buat saya ya. Yuk, gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rino wengi gandol Gusti. Gandol Gusti, yuk gandol Gusti. Ayo, padha gandol Gusti. Saben dina rino wengi gandol Gusti. Pulang among percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya salamina. Atiku rasa tentrem, atiku sayang senang. Saben dina kulonge gandol sinten? Amin. Haleluya. Ayo gandol mana yuk, gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Ayo padha gandol Gusti. Saben dina rino wengi gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rino wengi gandol Gusti. Pulau among percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya lho salamina. Atiku rasa tentrem, atiku
badhe pripun Bapak Ibu? Oke. Gandol Gusti. Amin. Bahagia orang yang gandol Gusti ya. Silakan duduk yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Saya ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan untuk pertolongan yang Tuhan nyatakan. Beberapa minggu yang lalu suami saya dirumahkan, artinya mengalami juga dampak dari virus corona, walaupun bukan sakitnya begitu ya. Jadi diliburkan selama 1 minggu. Ketika suami saya memberitahu saya, secara daging saya juga bingung. Waduh, ini nanti seminggu ke depan bagaimana? Karena saya pun juga sudah dirumahkan begitu ya, walaupun tidak serta-merta maksudnya kosong sama sekali kasnya, bukan begitu, tapi paling tidak itu pengeluaran jauh sekali, pendapatan jauh sekali berkurang. Tapi yang saya percaya bahwa kalau burung di udara Tuhan pelihara, bukankah kita lebih berharga? Amin. Dan cara Tuhan itu ajaib. Jadi Tuhan mencukupkan, bahkan lebih dari cukup apa yang kami butuhkan, begitu ya. Jadi tidak hanya cukup, tapi berlimpah. Walaupun keadaannya tidak baik secara mata jasmani kami, tetapi Tuhan membuatnya cukup bahkan berlimpah. Karena Tuhan kita, Tuhan yang selalu membuat mujizat, itu lebih dari apa yang kita bayangkan. Dan hari ini saya percaya Bapak, Ibu, Saudara, siapa saja pasti juga mengalami dampak dari pandemi ini. Tetapi satu hal, peganglah janji Tuhan. Dia setia dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Apapun kebutuhan saudara, apapun yang saudara perlukan, Dia sanggup menyediakan. Hanya percaya dan imani. Sama-sama tidak bayar loh saudara. Beriman saudara dapat, tidak saudara tidak dapat. Jadi berimanlah dan percayalah bahwa Tuhan sanggup mencukupkan semua yang saudara perlukan. Amin. Walau les, ku sembah Kau Allah. Amin Yesus. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Percayalah bahwa Dia yang pedulikan seluruh hidupmu. Walau kau lewati
Segala sesuatu kami cakap penanggungnya, karena Tuhan yang memberi kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan, sampai saat ini kami merasakan penyertaan Tuhan di tengah-tengah kondisi seperti ini. Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang senantiasa menyertai kami di dalam segala hal. Terima kasih, rambut di atas kepala kami dihitung oleh Tuhan. Perhatian Tuhan tertuju atas kami. Itu sebabnya kami bersyukur. Tuhan, pujian yang kami persembahkan kepadamu kiranya menyenangkan hati Tuhan. Sekarang kami, Tuhan, ingin mempersembahkan hati untuk firman-Mu. Kuduskan kami, layakkan kami, urapi hamba-Mu. Jadikan hamba-Mu saluran berkat untuk menyampaikan firman Tuhan di minggu ini. Segala bentuk roh jahat kuasa yang bukan daripada-Mu kami patahkan dalam nama Yesus. Mari Roh Kudus, kami siap diberkati lewat firman-Mu. Berfirmanlah, dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Terima kasih buat saudara-saudara yang hadir di gereja ini maupun yang ada di rumah. Tetap kita menjaga physical distancing, jaga jarak. Haleluya. Udah memenuhi syarat, kita jaga jaraknya. Haleluya, puji Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, kita gak perlu tahu kapan berakhirnya pandemi COVID-19 ini. Tapi yang pasti kalau Tuhan izinkan ini sesuatu yang luar biasa, Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, beberapa hari yang lalu kami ungkapkan lewat WA, kayaknya kami rindu banget itu, kangen. Ya, ini beberapa saudara yang baru kali ini bergereja di sini, artinya dalam beberapa minggu lalu enggak hadir dan ini datang. Wah, rasanya tombol kangen. Haleluya. Saudara bersukacita? Amin. Haleluya. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kalau hari Minggu yang lalu kita disuguhkan dengan kebenaran firman Tuhan, mari kita menikmati mujizat-mujizat itu. Ya, pada pagi hari ini Saudara, atau pada siang hari ini, kita kepingin meraih kemenangan. Yang setuju berkata, memang kemenangan itu sebuah kata yang sangat menyenangkan. Kendati pun ya kemenangan tidak didapat dengan mudah. Artinya seringkali kita dihadapkan dengan bermacam-macam tentangan atau rintangan gitu ya, dan tantangan. Beberapa bulan yang lalu kami pernah khotbah tentang tentangan dan tantangan. Tantangan itu masalah, hambatan yang harus hadapi, tapi tantangan sebuah tujuan, di mana kita ingin memiliki sebuah tujuan, goal, apa yang kita tuju. Nah, Bapak Ibu Saudara, minggu lalu ada peristiwa di Rafidim, tapi dinamai Masa dan Meriba. Masa artinya, masih ingat? Mujizat, mujizat. Enggak hanya mujizat tok loh Saudara, itu jamak. Saya masih ingat itu, jamak itu bermacam-macam mujizat. Apa yang Tuhan akan kerjakan? Mujizat-mujizat itu. Nah, kemudian akan muncul pula ketika persoalan masalah itu datang, bukan hanya kata masa, tapi meriba, sungutan terjadi. Oh haleluya, kami mohon kepada Tuhan dalam menghadapi
pandemi virus COVID-19 ini, kata-kata masa dan Meribah itu selalu muncul. Tapi ajar setiap saat kami berdoa di hadapan Tuhan, dijauhkan kiranya kami untuk mengeluarkan kata-kata Meribah, sungutan, omelan. Tapi ajar setiap saat kata masa itu selalu terlontar keluar dari dasar hati kita. Amin. Ya, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari pada pagi hari ini atau siang hari ini kita membaca di Keluaran 17 ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-16. Kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Itu judulnya. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telingamu Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya, Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan, Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam peristiwa ini untuk meraih kemenangan itu seperti apa? Saya kalau bertanya kepada Bapak Ibu Saudara tentu akan kepingin, tidak ingin kita ini kalah, tidak ingin kita ini, kalau saya dalam bahasa Jawa Timur, keok, ya, wah kalah. Nah, untuk meraih kemenangan itu apa yang harus saudara dan saya lakukan? Seperti hanya yang dilakukan oleh bangsa ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-9, Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita. Jadi Tuhan minta pilih orang-orang bagi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebuah seruan, sebuah syarat untuk saudara dan saya mengalami kemenangan, pilih orang-orang pilihan. Nah, ini dalam bahasa yang keren, bentuk pasus, bentuk pasukan khusus. Pasus itu pasukan khusus. Nah, orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, kalau Bapak Ibu Saudara membaca di 1 Petrus 2 ayat 9 dan ayat yang ke-10, kriteria orang-orang yang dipilih, pilihan kita, saudara, itu adalah satu, orang-orang yang berimamat rajani, bangsa yang terpilih, kemudian umat kepercayaan Allah. Nah, intinya orang-orang yang dipilih oleh Tuhan adalah orang-orang yang memberitakan perbuatan besar dari
Tuhan dari dia. Orang-orang yang punya wawasan positif, orang-orang yang punya kemampuan untuk kita berkata-kata positif di dalam setiap hal. Yang setuju berkata, tadi pagi sebelum kebaktian ini kami biasa anak-anak saya ini sukanya pecel. Ya, jadi jam 7 saudara, biasanya orang belum siap, dah siap tuh. Sama orangnya yang jual songgo uang. Saudara, susah dia. Kami beli. Dan saudara, saya berkata kepada dia untuk memberikan semangat. Orang-orang yang dipilih oleh Allah adalah orang-orang yang memberitahukan bahwa Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Tidak songgok uang terus. Merenungi nasib. Ini piye ini? Hotel biasanya aduh sepinya nyet saudara. Tapi puji Tuhan, untuk saudara dan saya meraih kemenangan adalah pilih orang-orang yang punya wawasan positif terhadap Tuhan. Yang setuju berkata, Allah, ya. Tapi saya suka beberapa jemaat yang hari-hari lalu berkunjung ke Fastori dengan menyalahkan mengumpulkan persembahan ini, ini Pak, persembahan berapa minggu dikumpulkan. Saudara, ya memang di tempat kita gak seperti ini, saudara. Kadang-kadang kami ngiri juga, mereka ada tim yang mengumpulkan persembahan itu. Ya, tetapi ya monggo, ya. Tapi kami bersyukur bahwa orang-orang yang terbeban untuk pekerjaan Tuhan tidak pernah melupakan kewajibannya di hadapan Tuhan. Apa yang harus dia lakukan bagi dia, dia lakukan itu untuk Tuhan. Dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, jadi ketika kami ngomong-ngomong dengan bakul pecel tadi, saudara, ya, dan sekitar masjid besar untuk Bandungan ini, saudara, saya tanya, ya ada yang kunjung Pak, tapi nggak seperti biasa, karena masih memang ada beberapa gereja yang hari ini kebaktian live, saudara, ya seperti ini live, ya tapi kita tetap bukan kita takut sama virus corona, tetapi kita mematuhi physical distancing, jaga jarak, ya bukan apa benda ini takut, bukan, ya kita hormati itu karena pemerintah adalah wakil Allah di bumi ini. Amin, amin, kita nurut. Tapi satu hal saudara, untuk meraih kemenangan, bentuk itu pasukan khusus, orang-orang yang dipilih oleh Allah, karena dia akan memberitakan perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Oh haleluya, dalam doa tadi Paulus berkata bahwa aku bisa melakukan perkara-perkara yang besar karena aku diberi kekuatan oleh Tuhan, dan Allah itu tidak pernah meninggalkan. Seperti pujian, pemain pujian tadi. Nah, untuk meraih kemenangan yang pertama adalah orang-orang yang memberitakan perbuatan besar, bentuk pasukan khusus seperti ayat yang ke-9. Pilihlah orang-orang bagi kita. Pilih orang-orang itu. Nah, saudara-saudara, kemudian yang kedua, kita baca ayat yang 10 dan ayat 12. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Ayat 12, maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu diletakkan di bawahnya supaya duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam.
untuk meraih kemenangan. Bukan saja kita membentuk pasukan khusus orang-orang yang tak gampang menyerah, pesimis, tapi orang yang optimis. Yes, Allah melakukan perkara yang besar, saudara. Dan yang kedua ini, jalin persekutuan. Yang setuju berkata, jalin persekutuan. Bertolong-tolonganlah satu dengan yang lain, kata Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari kasus ini siapa toh Musa itu? Meskipun dia seorang nabi, tapi namanya manusia. Nabi pun juga manusia, pendeta juga manusia, banyak kelemahannya. Orang kalau ketemu saya, Pak gimana Pak, sehat? Aduh puji Tuhan. Ya Bapak sehat Pak? Ya. Bagus puji Tuhan. Saya remen tuh kalau lihat Om Budi itu. Loh kenapa? Ceria, ceria. Tapi nggak tahu loh, dengkul yang dua-dua ini bermasalah juga nih. Ya. Saudara, lemah, betapa hebatnya kita ini. Masih ada kelemahan. Perlu ada topangan. Itu sebabnya firman Tuhan untuk saudara saja meraih kemenangan, jalin persekutuan, saling menopang, saling menolong, dan kita tunjukkan kerjasama kita yang indah di hadapan Tuhan. Amin. Itu saudara untuk meraih kemenangan, persatuan. Haleluya. Sapu lidi itu terdiri dari berapa jumlahnya. Lidi-lidi itu satu saja nggak berfungsi, saudara. Perlu diikat itu, ombyok. Nah baru bisa membersihkan halaman gereja. Ya. Saudara, begitu kita raih, jalin persekutuan itu kita meraih satu kemenangan, perlu adanya persekutuan, persatuan. Sila ketiga Pancasila, persatuan, betul? Yang ketiga betul ya? Saya takut mengucapkan ini salah. Persatuan Indonesia. Kita bersatu. Gereja ini menjadi gereja yang maju ketika kita bisa bersatu. Haleluya. Puji Tuhan. Ada beberapa saudara yang tidak bisa kebaktian, tapi mereka dengan cermat. Ya, saya bersyukur kalau beberapa setelah kebaktian ini saya ada kirim foto. Ini kelompok ini lagi puji Tuhan. Tadi sementara saya mau khotbah, saya keluar dan dekati istri saya, beberapa saudara yang dulu pernah bergereja di tempat kita ini lagi live streaming. Ya, Bojo, saudara saya kirim di Semarang, di Tangerang, lalu saudara-saudara kami yang ada di sana, puji Tuhan meskipun kita agak bertatap beberapa bulan, tapi lewat ini, puji Tuhan, saudaraku yang ada di Tangerang, Tuhan memberkati Anda juga. Yuk kita raih kemenangan. Yang pertama, bentuk pasukan khusus, orang-orang yang tahu berbicara tentang firman Tuhan, orang-orang yang bisa berkata Allah kita itu Allah yang dahsyat dan luar biasa. Kemudian jalin persekutuan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, untuk meraih kemenangan, apa itu saudara? Ayat yang ke-11. Ya, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel, tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Jadi ketergantungan kita ini kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, kita kepingin meraih kemenangan kalau kita ini tergantung kepada Tuhan, bergantung, mengangkat tangan secara terus menerus, tidak henti-henti. Artinya ini stabil. Kalau kita kepingin diberkati Tuhan, menjadi orang yang menang, harus kita tekun,
Siapa yang bertahan sampai kepada akhirnya, kata Tuhan, itulah yang selamat. Bertahan sampai kepada akhirnya, itulah orang-orang yang selamat. Jadi saudara, ayat 13, kalau kita lakukan, orang-orang kita pilih mereka yang punya firman Tuhan, orang yang gak gampang putus asa dalam menghadapi kemelut seperti sekarang ini, dan jalin persekutuan, ketergantungan kita kepada Tuhan. Bersyukur ada beberapa saudara yang menjadi pendoa-pendoa syafaat. Ya. Kami jam 9 untuk komunitas kami, saudara, jam 9 setiap hari. Dan puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ini ketergantungan kita kepada Allah menghadapi situasi yang seperti ini. Kalau ini kita lakukan terus, maka ayat yang ke-13, demikian Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Artinya kemenangan terjadi atas kita. Amin. Ya, saudaraku, lakukan itu. Nah, kemudian bagian yang terakhir dari firman Tuhan ini adalah warning. Itu sebuah peringatan. Pasca, sesudah mengalami kemenangan. Biasanya orang udah diberkati Tuhan, udah, haleluya. Kalau mau belum mau curut. Tapi saya berharap jemaat di tempat ini enggak ada. Yang setuju berkata, waduh, mau nih terus satu ke gereja terus. Ada maunya. Ini beberapa puluh tahun yang lalu, saudara. Waduh, terus mau baptis, mau merit, mau syukuran, mau waduh tuh, mau punya hajat, waduh, saudara. Nah, tapi ini warning, satu peringatan. Begitu Tuhan itu sangat mengasihi umat pilihan Allah itu, setelah mereka diberkati dan mengalami kemenangan, maka Tuhan minta, ayat yang ke-14, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Saudaraku, tuliskanlah semuanya ini. Maksudnya jangan pernah saudara dan saya melupakan Tuhan. Amin. Jangan pernah melupakan Tuhan. Dan ini sebuah kenyataan, saudara. Kalau sudah diberkati Tuhan, baik, dadah, gitu ya. Kalau belum, waduh. Tapi saya berharap bersuka cita, sudah puluhan tahun Tuhan percayakan saya sebagai gembala, dan ini beberapa puluh tahun yang lalu. Tapi sekarang saya lihat jemaat luar biasa di hadapan hadirat Tuhan, orang-orang yang tidak pernah melupakan Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara, sungguh kami menikmati pemeliharaan di tengah-tengah kondisi seperti ini, Pak. Banyak teman-teman yang WA kami, gimana Pak tentang persembahan? Gereja Bapak gereja kaya, sinodenya kaya. Iya, sinodenya, saudara. Loh, ini Ambarawa ini ada pembagian untuk beras-beras itu loh, Pak Edi, Pak Julius. Kita nggak dapat loh. Nah, ini kan saudara dianggap kaya. Amin. Oh, kaya itu. Haleluya. Ini live, saudara, biar didengar oleh mereka. Ya, Bandungan, saudara. Kita malah berperang. Beberapa hari yang lalu, saudara, ada teman dari ini yang 15 anggota keluarga didapati positif ya untuk corona ini, GBI. Ya, saudara, saya, istri saya, oh cepet kirim cepet, pasti peduli. Ya. Tapi bersyukur kita diberi kesehatan oleh Tuhan
untuk kita bisa menikmati karya Tuhan yang luar biasa. Ya, tuliskanlah semuanya ini, saksikan ini. Jangan pernah kita melupakan Tuhan. Bukti kalau kami malam ke sana, waduh puji Tuhan, tidak ada wajah susah ya Bu ya. Di tengah-tengah kondisi ini, puji Tuhan. Bapak, ya gorengnya, waduh puji Tuhan. Ya, itu aja kalau kami yang bisa. Saya tanya beberapa waktu ke sana, nggak bisa Om, ini ada di lockdown Om, nggak bisa masuk. Waduh, saya rindu kepengen. Dari sekian penghuni Vasori itu yang paling nggak betah di rumah itu saya sebenarnya. Setiap hari di keluar, tapi ke Ambarawa, cari apalah, cari apa. Kemudian dapat tajil, tajil apa itu? Dikasih 2, wah putune loro pas. Ya dikasih, dia lihat saya bawa tas kreseknya ada tempe, ada itu biasa kalau keluar mesti beli. Dimarahin dikat Bapak, kasih 2, puji Tuhan. Ya, yang makan bukan cucu saya, malah Mbay. Karena apa tuh gendar pecel seneng dia. Waduh puji Tuhan. Nah itu yang pertama, warning, peringatan. Setelah Tuhan memberikan kemenangan bagi kita, tuliskanlah, jangan pernah lupa sama Tuhan. Karena segala sesuatu Tuhan itu baik. Tuhan memberkati kita. Yang kedua, saudara, ayat yang ke-15. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tunlah panji-panjiku. Dirikan mezbah dan namai Tuhan itu panji-panjiku. Maksudnya apa ini saudara? Kita mesti bersyukur sama Tuhan. Amin. Tahu bersyukur, berterima kasih atas kebaikan Tuhan. Oh haleluya. Saudara, salah satu kuasa yang hebat, tidak kalah pentingnya seperti ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh adalah mengucap syukur. Tuhan itu panji-panjiku. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, ketika kami merenung Tuhan, sampai kapan ini? Tapi yang kami tahu, Tuhan ampuni saya. Ajar kami untuk bersyukur terus dalam kondisi yang seperti ini. Oh haleluya. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, pagi-pagi saudara kalau ke Vasori ya sudah siap. Tadi pagi saya mengadu Tuhan, terima kasih. Ini banyak pandemi yang akibat dari COVID-19 ini. Banyak orang-orang nggak bisa seperti ini. Tadi saya bersyukur. Saudara, anak-anak saya datang, wah udah makan, sudah siap. Kalau nanti setelah gereja ini makan boleh. Haleluya. Kami siap. Ini karena kebaikan Tuhan. Mesti kita bersyukur, mengucap syukur. Semua terjadi hanya karena anugerah dan kebaikan Tuhan yang dilimpahkan kepada kita. Di tengah-tengah Tuhan izinkan pergumulan, persoalan itu terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, jadi pasca kemenangan jangan lupa bersyukur kepada Tuhan karena campur tangan Tuhan. Saudara diam, Tuhan berperang ganti kita. Amin. Dan itu yang kedua. Yang ketiga, saudara, yang terakhir, ayat yang ke-16, ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun temurung. Tangan Tuhan di atas panji-panji Tuhan. Kemenangan diraih karena Tuhan. Yang setuju berkata, jangan sombong. Itu semua karena Tuhan loh. Jangan sombong kita ini. Apa yang kita sombongkan? Ya semua ini kebaikan Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya bersyukur kepada Tuhan karena jemaat yang Tuhan percayakan bagi kami bawa menjadi jemaat yang tidak sombong. Amin.
Karena kesombongan itu musuh Allah. Tuhan senantiasa memberkati orang yang rendah hati. Yang setuju berkata, Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi pada siang hari ini kami tidak berkata panjang. Mari kita raih kemenangan. Karena kemenangan itu sesuatu yang didambakan oleh semua orang. Kemenangan, iya, raih kemenangan itu. Saudara, dengan bentuk pasukan khusus, orang-orang yang punya firman Tuhan. Jadi pergaulan itu yang punya firman Tuhan, jangan yang enggak punya firman Tuhan, ya. Jadi nasihatnya mesti enggak firman Tuhan. Yuk ke sana yuk, cari. Nah, ini ya, saudara. Yuk, yang kedua, jalin persekutuan. Yang ketiga, ketergantungan kita kepada Allah. Maka pasti kemenangan terjadi dalam hidup saudara. Dan sesudah menang, jangan lupa, tuliskanlah, ingat, jangan lupakan Tuhan. Jasa-jasa yang kita terima dari orang yang peduli kepada kita tidak pernah kita lupakan. Di tengah-tengah masjidnya, ya, ini almarhum Didik Kempot. Wah, ini luar biasa, saudara. Saya figur yang satu ini sebetulnya sudah tahun 85, 86 gitu. Waktu kami ke Jakarta tuh bareng. Ya meskipun saudara, saya duduknya tuh bareng yang dampingi dia. Ya tahun 86 kalau nggak 87 itu. Saya nyegatnya di Mbawen ya, malam-malam naik bis itu. Ya, saya nganter Pak, nganter ini siapa namanya Pak? Saya tanya waktu itu, betul, Didik Kempot. Nggak pernah terdengar, asing bagi saya. Ya. Pulang dari Jakarta cerita mana, saya tahu debat entah Ruminah atau Puryanti. Wah, Didik Kempot tak terkenal. Itu puluhan tahun yang lalu. Ya, tapi puji Tuhan, saudara, di tengah-tengah masa keemasan, jaya-jayanya, siapa yang ngira? Ya. Tapi satu hal yang terlontar dari mulutnya yang menjadi pembelajaran bagi saya, dia tidak pernah melupakan asal usul orang-orang yang baik sama dia. Nah ini kacang kacang tidak lupa kulit, apa itu di bahasanya? Tidak lupa pada kulitnya. Artinya tidak melupakan orang-orang yang berjasa padanya. Nah, begitu pula dengan firman Tuhan pada saat ini. Kemenangan terjadi kalau kita tidak melupakan Tuhan, mendirikan mezbah bagi Tuhan, mengucap syukur, dan kita tidak boleh sombong. Amin. Amin. Di saat Anda berjalan bersama dengan Tuhan, ya, selalu ada kemudahan. Yang setuju berkata, di saat kita berjalan bersama dengan Tuhan, selalu ada kemudahan di balik kesulitan. Tuhan akan menolong saudara dengan caranya yang ajaib. Saat tidak ada seorang pun yang bisa menolong saudara, termasuk diri saudara sendiri. Yesus ada di sini. Amin. Amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Sebuah pujian yang minggu lalu kami ajak Bapak Usaha untuk menaikkannya. Tiang awan dan tiang api. Ya, saudara, ini lagu ini memberkati saya di tengah-tengah kondisi yang seperti ini. Pandemi COVID-19. Tuhan mengirimkan tiang awan. Ya, saudara, ini kita nih berperangnya
melawan COVID-19. Haleluya. Tapi gak usah takut saudara. Oh haleluya Yesus. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun, terhadap apapun. Tanganmu yang penuh kasih, tanganmu yang penuh kasih, menolongku tanpa henti. Ku tak perlu takut. Amin Tuhan. Untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa. Seperti tiang awan yang menentukan terik siang, hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan. Seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam, Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku tak perlu khawatir. Raih kemenangan itu saudara. Hidup adalah sebuah perjuangan yang harus kita menang. Ya, bentuk pasukan khusus. Adakan doa-doa setiap saat. Cari orang-orang yang tahu bahwa di dalam Tuhan ada kemenangan. Orang-orang yang memberitakan perbuatan besar Tuhan. Jalin bersekutu. Ketergantungan saudara kepada Tuhan, itu yang membuat kita menang. Oh haleluya. Tidak usah takut saudara. Saudara disertai oleh Tuhan Roh Kudus yang meneduhkan terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu. Seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam, Kau menjagai hidupku dengan kebaikan. Kau menjagai, Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Haleluya. Jesus. Saudara, kita disertai dengan tiang awan dan tiang api dalam menghadapi kondisi seperti ini. Kami bersyukur kami hidup di tengah-tengah orang yang
Kami bersyukur Tuhan, bersama dengan orang yang menjalin persekutuan, saling menopang, saling menolong, menunjukkan kerjasama yang indah. Kami bersyukur ketergantungan kami kepada Tuhan, mengangkat tangan terus menerus, tergantung sepenuhnya. Meski tangan kami lemah, kami bertumpu kepada tangan yang tidak pernah lelah. Yesus Engkau Allah yang tidak pernah lelah menopang kami, untuk kami boleh menikmati kemenangan bersamamu di tengah-tengah kondisi yang seperti ini. Tuhan tetap membela kami. Ajar kami Tuhan, untuk kami menjadi orang-orang yang tidak melupakan Tuhan, yang memberikan mesbah terus Tuhan, bersyukur kepadamu Tuhan, bersyukur kepadamu Tuhan. Tuhan, kami menikmati kemenangan karena Tuhan. Taruh firman-Mu yang kami dengar, patrikan di loh hati kami masing-masing, supaya ketika kami dihadapkan dengan bermacam-macam pergumulan hidup, kami tidak takut, karena Engkau Tuhan yang menyertai kami. Bak tiang awan dan tiang api yang menyertai kami dalam kondisi apapun. Artinya kami boleh menikmati kemenangan bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Yang percaya mari kita katakan amin. Tuhan memberkati, puji Tuhan. Shalom, di nama Tuhan akan saya bacakan warta gereja siang hari ini, hari Minggu yang akan datang tanggal 17 Mei jam 9 pagi. Tetap kita akan ibadah live streaming dan di rumah masing-masing. WS dari Ripka, singer Bapak Dian dan Ibu Ut, petugas ICD Saudara Bagas. Kemudian kita tetap dukung dalam doa untuk saudara kita yang sakit seperti Ibu Sirait, supaya Tuhan sembuhkan dengan sempurna. Puji Tuhan, beberapa hari yang lalu kita doakan untuk Ibu Rusminto, saat ini sudah sembuh. Tuhan nyatakan kuasanya, sudah tidak kambuh lagi, tetap sehat, amin. Dan tetap berdoa untuk negara dan bangsa kita, supaya Tuhan segera bekerja untuk negara dan bangsa kita. Wabah ini segera sirna dan kita boleh ibadah kembali di gereja. Kemudian berdoa untuk saudari kita atau yang berulang tahun tepatnya hari ini, nanti kita bawa dalam doa, yaitu Ibu Eva Karyam. Kita doakan hari ini tepatnya berulang tahun. Saya kira itu warta gereja siang hari ini. Kita akan diberi kesempatan memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan, persembahan sekali saja. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, hati kami penuh ucapan syukur. Kami sudah menikmati berkat-berkat melalui puji-pujian kami, terlebih firman-Mu ya Bapa. Saat ini kami rindu Tuhan untuk membalas kebaikan Tuhan. Kami rindu untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan. Biarlah Tuhan akan kuduskan dan sucikan, supaya persembahan kami berkenan di hadirat-Mu ya Bapa. Berkati saudara kami yang rindu untuk memberikan persembahan. Berkati usaha pekerjaan mereka setiap saat, Tuhan cukupkan dan pelihara. Terima kasih Bapa, kami rindu untuk mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
kita berdiri, Bapak Ibu Saudara. Hati kami penuh dengan ucapan syukur karena Engkau telah menyelesaikan acara kebaktian kami meski live streaming. Tuhan ada di tengah-tengah kami. Dengan keterbatasan kami bersyukur memberkati semua yang berbagian dalam pelayanan ini Tuhan. Baik WL, singer, pemusik, hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah Tuhan, memberkati mereka. Oh haleluya. Baik Anda di Bandungan, sekitarnya, Ambarawa, Tuhan, Tuntang, Pari Kediri, Tangerang, Jakarta, Semarang Tuhan. Dan dimanapun siaran kami dapat ditangkap, berkati mereka dalam nama Yesus. Anak-anak kami yang ada di Mboja, Tuhan memberkati mereka dalam nama Yesus. Kemenangan terjadi atas mereka, anugerah Tuhan limpah. Persembahan yang dipersembahkan kepada-Mu siang hari ini menyenangkan hati Tuhan. Kepada mereka yang mengembalikan milik Tuhan dalam perpuluh, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Dan Bapa, kami siap diberkati Tuhan dengan segala kelimpahan pengembangan, penyertaan dan perlindungan Tuhan. Dalam nama Yesus sama berdoa untuk Ibu Sirait. Berdoa Tuhan dalam nama Yesus, kesembuhan terjadi. Kami siap diberkati Tuhan. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, terima berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus serta persekutuan Roh yang Kudus menyertai kita saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya.